Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan saya Diantri Yuli Hastarmi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 dari program studi pendidikan biologi pada LPTK Universitas Jember dengan NIM 2402119183110. Saya akan melaksanakan dan mengambil video uji kinerja mengajar di kelas 11 SMA Negeri 2 Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan materi struktur dan fungsi sel. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Sudah makan sama istirahat sholat ya? Sudah. Gimana perasaannya hari ini, ngantuk? Lapar? Nah, kita lebih semangat lagi, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, Nafis silahkan pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Ibu absen dulu ya kalian. Adinata, ya. Dery, Aisyah, Alpito. Kita hari ini adalah kita mempelajari tentang sel ya, lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang teori sel. Sekarang kita melanjutkan materi yang pertemuan kemarin, yaitu tentang sama sejarah sel sebelum kita masuk tentang struktur dan fungsi sel. Ya, Jasmine silahkan. Jadi, sel merupakan unit struktural terkecil dari kehidupan. Pertama kali dilihat oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Koch pada tahun 1665. Koch melihat sel melalui sayaran tipis dari batang tumbuhan di bawah mikroskop, dan ia menganggap hal tersebut sebagai suatu kamar kosong atau disebut selula. Oke, jadi Robert Koch yang pertama kali menemukan sel, lalu diikuti oleh ilmuwan yang lainnya. Ada yang masih ingat siapa lagi ilmuwan yang lain selain Robert Koch? Aulia, silahkan. Jadi ilmuwan yang menemukan sel itu ada 6 yang sudah dijelaskan sama Jasmine tadi. Ada ya. Robert Koch, kemudian selanjutnya ada Antonio van Leeuwenhoek dan Robert Koch, kemudian ada Matthias Jacob Koenig dan Theodor Safwan. Dan yang kelima ada Rudolf Virchow, dan yang keenam adalah Max Planck. Oke, Putri mau menambahkan? Oh iya, kalau teorinya gimana Putri? Masih ingat nggak teori sel dari hasil temuan para ilmuwan itu? Kalau dari Antonio, sel itu yang diamati itu bisa bergerak sehingga disebut dengan animal plus kecil. Oke. Kalau dari Robert Brown itu, sel adalah ruang kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan. Kalau dari Matthias dan Theodor itu pencetus bahwa semua makhluk hidup termasuk tumbuhan dan hewan tersusun atas sel, sehingga sel merupakan unit struktural dasar penyusun kehidupan. Kalau dari Rudolf Virchow itu menyatakan bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya, omnia cellula ex cellula. Dan terakhir dari Max Planck itu sel adalah unit fungsional makhluk hidup yang didasarkan adanya protoplasma sebagai dasar fisik hidup. Oke, dari yang sudah disebutkan tadi teori sel ada 4, masih ingat nggak apa aja? Sel sebagai unit struktural makhluk hidup, terus sel sebagai unit fungsional, yang ketiga sel sebagai unit pertumbuhan, dan yang terakhir sel sebagai unit pewarisan sifat. Oke, sel sebagai pembawa pewarisan sifat ya. Jadi kalian masih ingat materi kita sebelumnya tentang sejarah dan teori sel. Nah, selanjutnya Ibu akan
memberikan tujuan pembelajaran terkait materi kita hari ini tentang struktur dan fungsi sel ya. Apa aja yang perlu kalian pahami ketika kita mempelajari tentang struktur dan fungsi organel. Yang pertama, harapannya kalian mampu menjelaskan struktur dan fungsi organel sel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya, menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi sel dalam kehidupan kita, karena ini sangat berperan penting ya dalam kehidupan kita. Terus, kalian juga nanti bisa menganalisis hubungannya itu nanti dengan kaitan sistem kesehatan kita, jadi dengan fungsi tubuh kita ya, apakah nanti kalau selnya itu bermasalah, apakah akan mengganggu dengan kesehatan kita. Yang terakhir, karena nanti kita akan ada pekerjaan kelompok, mengerjakan lembar kerja, Ibu harap nanti kalian bisa menunjukkan sikap yang baik, sikap bekerja sama ketika nanti ada diskusi kelompok. Ya, oke, sebelum kita masuk ke permasalahan kita hari ini atau ke materi kita, ada baiknya supaya kalian lebih semangat kita main game dulu. Boleh? Oke, silakan berpasang-pasangan dulu. 2 orang berhadapan. Terserah mau teman di samping atau di depan belakangnya. Sama pakai pulpen atau pensil ya. Kita bermain sikat dan sikut. Oke? Sudah dapat pasangannya masing-masing? Boleh samping-sampingan, boleh depan belakang. Pakai pulpen sama atau pulpen atau pensilnya ya, boleh? Mungkin supaya lebih semangat sambil berdiri aja ya. Oke, silakan berdiri semua. Oke, masih ingat ya permainannya? Sudah pernah Ibu mainkan di pertemuan yang sebelumnya. Jadi arahannya kalau Ibu bilang sikat berarti ambil pulpen atau pensil yang ada di hadapan kalian. Ya, harus ditaruh di tengah pulpen atau pensilnya. Kalau Ibu bilang sikut berarti pegang sikunya masing-masing. Oke, siap? Oke, kita latihan dulu pertama. Oke, 1, 2, 3. Dengarkan arahan Ibu. Sikut. Ada yang salah? Ada. Kalau sikut tadi berarti adalah pegang sikunya. Oke, ini sudah mulai ya. Tadi baru latihan. Oke, kita mulai, siap? 1, 2, 3. Sikut. Ada yang salah? Oke. Siap lagi? 1, 2, 3. Sikat. Oke. Ada yang dapat? Oke. Sekali lagi ya. Oke, siap? Sekali lagi, ayo kembali. Oke, siap? 1, 2, 3. Sikut. Amira salah ya? Oke, sudah. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan permainan tadi bisa bikin tambah semangat biar nggak ngantuk ya. Oke, sekarang kita masuk ke inti permasalahan kita. Tadi kan kita mau tahu struktur organel itu seperti apa di sel hewan dan sel tumbuhan serta fungsinya seperti apa. Sekarang Ibu tampilkan gambar ini. Ibu minta kalian menemukan perbedaannya. Ibu tanya dulu, yang gambar yang ini, yang warna biru ini ada gambar sel apa? Sel hewan. Terus kalau yang ini adalah terus bisakah kalian menemukan perbedaannya apa aja? Kloroplas itu dimiliki oleh sel, hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Terus apa lagi bedanya? Dinding sel. Terus apa lagi? Plastida. Oke.
Apalagi kalau yang di sel hewan aja yang hanya ada di sel hewan? Sentrio. Oke. Tapi ada juga beberapa organel memang yang semuanya dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang kalau misalnya Ibu tunjuk organel yang ini, kalian sudah kenal atau belum? Misalnya mitokondria. Mitokondria yang mana? Ini benar? Yang kayak daging? Ya. Nah, kalau misalnya mitokondria ini kan ada di dalam sel tubuh kita. Kalau misalnya mitokondria itu mengalami kerusakan, kira-kira ada yang bisa tahu nggak apa yang akan terjadi? Respirasi selnya terganggu kalau mitokondrianya rusak. Berarti fungsi mitokondria adalah untuk proses respirasi sel. Efeknya apa? Nanti adalah kalau mitokondria kita rusak, kita akan sering merasa kelelahan. Atau misalnya misalnya sel otot kita itu akan merasa pegel-pegel. Nah, itu biasanya ada gangguan pada sel di dalam tubuh kita. Berarti kalian sudah ada gambarannya ya. Sekarang Ibu tampilkan video lagi supaya kalian lebih paham bagaimana gambar sel itu sebenarnya, karena kita tidak bisa melihat langsung sel secara kasat mata ya, dengan mata kita langsung. Nah, ini tolong kalian perhatikan videonya. Tahu bahwa tubuh kita itu terdiri dari berbagai macam sel. Ada sel darah merah, sel darah putih, sel saraf, dan lain sebagainya. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan sel? Yuk kita kepoin. Jangan lupa berdoa dulu. Pada dasarnya, sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sehingga ada makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel. Tentunya kalian masih ingat kan materi di semester 1 tentang Kingdom Monera. Bahwa Kingdom Monera ini hanya terdiri dari satu sel. Mengapa satu sel saja sudah bisa hidup? Karena pada dasarnya sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh, dan berkembang. Selain itu, sel juga tanggap terhadap lingkungan serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Sehingga satu sel saja sudah bisa hidup. Tetapi kalau kita manusia itu terdiri dari jutaan sel. Jadi ada makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau disebut uniseluler, dan ada makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel atau disebut multiseluler. Berdasarkan membran inti sel, sel itu dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan yang kedua adalah sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang inti selnya belum memiliki membran inti atau tidak diselubungi oleh membran inti. Biasanya sel ini dimiliki oleh Kingdom Monera. Masih ingat kan materi semester 1? Yang kedua adalah sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang inti selnya sudah memiliki membran inti atau intinya sudah diselubungi oleh membran inti. Biasanya sel ini dijumpai pada kingdom selain kingdom Monera, yaitu kingdom Protista, kingdom jamur, kingdom plantae, dan kingdom Animalia. Mengapa sel mampu menjalankan semua fungsi kehidupan? Karena ternyata di dalam sel itu terdapat bagian-bagian sel. Jika diamati dengan menggunakan mikroskop, maka bagian-bagian sel itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah membran sel, berfungsi untuk melindungi bagian dalam sel dan sebagai jalan untuk pertukaran zat di dalam sel. Yang kedua adalah inti sel, berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan di dalam sel. Dan yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan yang di dalamnya terdapat beberapa organel sel. Nah, sekarang kita lihat organel-organel apa saja sih yang terdapat dalam sitoplasma. Yang pertama adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai penghasil energi. Yang kedua adalah retikulum endoplasma kasar atau disingkat juga dengan RE. Biasanya organel ini berupa membran yang berlipat-lipat yang berfungsi tempat melekatnya ribosom. Nah, ribosom ini ditandai dengan bagian yang berupa titik-titik. Yang ketiga adalah retikulum endoplasma halus. Organel ini berupa membran yang berlipat-lipat tanpa adanya ribosom. Berfungsi untuk sintesa lemak dan metabolisme karbohidrat. Kemudian bagian yang keempat adalah ribosom yang berfungsi untuk tempat terjadinya sintesa protein.
Kemudian yang kelima adalah badan Golgi. Badan Golgi ini tempat terjadinya ekskresi sel atau tempat transportasi sel. Organel yang keenam adalah lisosom. Organel ini berfungsi sebagai organ pencernaan intraseluler karena banyak mengandung enzim hidrolitik. Organel yang ketujuh adalah sentriol, berfungsi sebagai tempat pembelahan sel dan biasanya terdapat pada sel hewan. Organel yang kedelapan adalah vakuola, yaitu tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Penjelasannya tentang sel ya, nih Ibu tampilkan lagi. Jadi sel itu adalah, tadi sudah kita bahas di awal, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang membentuk semua makhluk hidup. Berarti di dalam tubuh kita itu, kita terdiri atas banyak sel. Kalau kalian perhatikan video tadi, manusia termasuk ke dalam makhluk hidup uniseluler atau multiseluler? Multiseluler, karena di dalam tubuh kita itu terdiri atas banyak sel. Terus kalau tipe selnya prokariotik atau eukariotik? Eukariotik. Oke, berarti kalian sudah bisa menyimak ya. Supaya tujuan pembelajaran kita itu bisa kalian pahami semua, Ibu akan memberikan LKPD. Kelompoknya tadi sudah Ibu bagikan ya. Ini kalian sudah duduk per kelompok ya? Sudah? Oke, jadi masing-masing kelompok ini tugasnya berbeda-beda lembar kerjanya. Nah, untuk kelompok 1 nanti Ibu minta kalian mencocokkan organel sel dan fungsinya. Tinggal kalian tarik ya garisnya. Dicari dulu ini nama organelnya apa. Ya. Terus kalau untuk kelompok 2 ini tadi karena kita juga diharapkan bisa menganalisis hubungan antar sel dengan aktivitas manusia, terus kaitannya dengan kesehatan. Ini kelompok 2 Ibu kasih studi kasus ya, supaya kalian bisa mengetahui apa yang akan terjadi kalau sel kita itu tidak bekerja ya. Nanti silahkan kalian isi di kolom ini untuk kelompok 2 studi kasusnya, terus organel apa yang terkait ya. Terus kelompok 3. Kelompok 3 mengerjakan LKPT 3. Ini nanti Ibu tampilkan instruksinya adalah kalian mencari nama organelnya di sini. Terus kalian gunting dan tempelkan di sini, terus cari fungsinya. Apa fungsi organelnya ya? Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 adalah mencari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian sebutkan nama organelnya dulu, baru kalian temukan perbedaannya antara sel hewan dan sel tumbuhan ada atau tidak. Aku ada. Aku ada. Guntingnya masih ada, ini gua ada gunting. Nih lemnya. Kalau ada kok Bu. Hah? Ya nggak apa-apa. Kan itu banyak kan bisa gantian. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Dan presentasi pertama akan dimulai oleh Rifa. Untuk kasus yang pertama, kelelahan yang tidak biasa. Seorang remaja bernama Andi, 17 tahun, sering merasa lelah meskipun dia sudah cukup tidur dan makan makanan sehat. Ketika diperiksa ke dokter, diketahui bahwa ia memiliki kelainan pada organel mitokondria dalam sel tubuhnya. Dokter menjelaskan bahwa tubuh Andi tidak dapat menghasilkan energi secara optimal. Untuk kasus 1, organel yang rusak adalah mitokondria. Fungsi organelnya menghasilkan energi atau ATP dari respirasi seluler. Dampak pada tubuhnya, tubuh lemas, tidak bertenaga meski asupan makanan cukup. Lalu upaya pencegahan atau penanganannya adalah olahraga ringan, terapi mitokondria, serta pola hidup sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saka. Untuk kasus 2, imun lemah mudah sakit. Dina adalah siswa kelas 11 yang sering mengalami infeksi ringan, seperti flu, sariawan, dan luka yang lama sembuh. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, dokter menemukan bahwa lisosom dalam beberapa sel tubuhnya tidak bekerja maksimal untuk menghancurkan patogen dan sel rusak.
Nama kasus imun lemah. Organel yang rusak adalah lisosom. Fungsi organel menghancurkan patogen dan sel rusak. Dampak pada tubuh, mudah sakit, luka lama sembuh, infeksi berulang. Upaya pencegahan atau penanganan, imunisasi, gizi cukup, suplementasi tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas. Kasus 3, tumbuh tapi tak berkembang. Seorang anak kecil bernama Sani menunjukkan pertumbuhan yang lambat dan kesulitan belajar. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan adanya kelainan pada fungsi badan Golgi dan retikulum endoplasma yang menyebabkan gangguan dalam produksi dan distribusi protein penting untuk perkembangan. Ya, kasus 3, pertumbuhan lambat. Nama kasusnya pertumbuhan lambat. Organel yang rusak adalah badan Golgi dan ekor. Fungsi organel, sintesis dan distribusi protein, dampak pada tubuh, gangguan pergerakan dan kesulitan belajar. Upaya pencegahan atau penanganan yaitu suplemen protein, terapi hormon, dan intervensi medis. Baik, itu dia presentasi hasil dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan dari masing-masing kelompok ajukan satu pertanyaan. Kelompok berapa nih? 4, kelompok 4 silakan. Silakan. Perkenalkan, saya Aisyah Muslimah Fira dari kelompok 4. Izinkan saya untuk bertanya untuk kasus 1 ya, yang judulnya katanya kelelahan yang tidak biasa atau gangguan mitokondria. Jadi, mengapa gangguan pada mitokondria bisa menyebabkan kelelahan meskipun seseorang sudah cukup tidur dan makan? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Dila. Izin menjawab, karena mitokondria adalah pusat pembangkit energi atau ATP dalam sel. Jika mitokondria rusak, proses respirasi seluler terganggu sehingga tubuh tidak bisa menghasilkan energi yang cukup. Walaupun asupan nutrisi dan istirahat sudah optimal. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, Wulan. Nama saya Rizwan dari kelompok 1. Ini saya bertanya untuk kasus 3. Tumbuh tapi tak berkembang. Jadi, apakah pemberian suplemen protein bisa langsung mengatasi gangguan pada badan Golgi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Janet. Jadi, izinkan saya jawab. Gangguan badan Golgi dan NM menghambat produksi dan pengemasan protein penting seperti hormon pertumbuhan dan enzim. Akibatnya sel tidak berkembang optimal dan proses tumbuh kembang menjadi terhambat termasuk di otak. Udah cukup jelas, Wulan? Tidak ada lagi ya yang bertanya? Ya, silakan. Oke, kelompok berapa? Saya dari kelompok 3. Ini saya akan menanyakan tentang kelas 3. Yang judulnya itu tumbuh tapi tak berkembang. Gangguan NP dan juga badan Golgi. Pertanyaannya, apa dampak biologis dari gangguan badan Golgi dan RN terhadap pertumbuhan otak dan tubuh? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Raya. Menjawab. Tugas individunya sudah kalian kerjakan. Sekarang saatnya kita bikin kesimpulan. Apa kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Tadi sudah menganalisis hubungan antar organel, fungsinya, terus juga kaitannya dengan kesehatan ya. Apa kalau misalnya ada gangguan di sel, apa yang akan terjadi? Terus masing-masing organel punya fungsinya. Terus kalian tadi juga bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Siapa kira-kira yang bisa membuat kesimpulan untuk kegiatan kita hari ini? Boleh? Sebelum Ibu tunjuk. Oke, Sheryl silahkan. Dari pembelajaran hari ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa kelompok itu cuma di sel tumbuhan. Ya.
karena kloroplas itu berfungsi untuk fotosintesis. Terus juga hari ini kita banyak belajar masing-masing kayak kelompok 2 tadi LKPD, studi kasus, kalau kelompok 3 tadi menempel gambar-gambar. Jadi dari situ kami sudah lebih tahu jelas gambar-gambar dan bagaimana cara menangani jika misal kayak di kasus kelompok 2 tadi mitokondria tidak berfungsi dengan baik. Itu tuh sedangkan ibaratnya sudah istirahat yang cukup dan lainnya, tapi mitokondria tidak berfungsi dengan baik, apakah kita tetap kelelahan atau cukup? Oke, terima kasih Sheryl. Siapa lagi yang mau menambahkan kesimpulan kegiatan kita hari ini? Silahkan. Dari laki-lakinya mungkin perwakilan. Ayo, perwakilan laki-lakinya lagi. Siapa yang mau buat kesimpulannya? Laki-lakinya ada berapa nih? 2, 4, 6, 8. Silahkan. Siapa? Farhan, Nafis? Siapa? Raden? Farhan, silahkan. Apa kesimpulannya menurut Farhan? Ya, silahkan. Saya jadi tahu pengertian sel. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup yang menjalankan fungsi struktural dan fungsional untuk melakukan proses pertumbuhan dan membawa sifat keturunan. Oke, ini bisa kalian lihat. Sel adalah unit dasar kehidupan yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi fungsi sel itu juga terkait dengan fungsi kehidupan kita ya. Jadi dia ada fungsi masing-masing, terus dia bisa saling bekerja sama antara organel yang satu dengan organel yang lainnya. Terus tadi Sheryl juga ada nyebutkan yang kloroplas tadi, karena itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan tidak punya kloroplas, otomatis dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Padahal itu penting untuk kehidupan ya. Sekarang refleksi kegiatan kita di hari ini. Apa yang kalian pelajari, apa yang menarik? Kalian tadi sudah menggambar masing-masing organel, juga sudah bekerja secara kelompok. Terus secara garis besar, kenapa kita bisa mempelajari ini? Apa sih pengetahuan yang bisa kita dapatkan? Kira-kira siapa yang mau merefleksikan kegiatan kita hari ini? Boleh? Perwakilannya. Apa hal baru ketika kalian belajar sel tadi? Mitokondria sebagai Oke, Rosita, ayo. Apa? mitokondria sebagai satu pembangkit energi. Oke. Itu hal baru ya. Rosita jadi tahu kalau mitokondria itu bisa sebagai pembangkit energi. Karena tadi kan dia kaitannya menghasilkan ATP dalam proses respirasi sel. Oke, siapa lagi yang mau kasih refleksi kegiatan kita hari ini? Rifa? Silahkan. Dari hari ini saya jadi tahu mengenai berbagai organel sel yang ada sama fungsi-fungsinya. Oke, jadi tahu organel sel tadi kan banyak ya yang sudah kalian pelajari, terus kalian bisa tahu fungsinya masing-masing. Di pertemuan selanjutnya, Ibu akan ajak kalian melakukan pengamatan. Kalian tadi sudah tahu organelnya seperti apa, lalu pertemuan selanjutnya kita akan mengamati perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi nanti kita akan melakukan pengamatan menggunakan mikroskop ya. Nanti akan Ibu infokan di grup kelas apa saja alat dan bahan yang akan kalian bawa. Untuk pertemuan kita hari ini mungkin Ibu cukupkan dulu.
Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa kita terima manfaatnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.